ini miniaturnya Nah, Indonesia itu di utara di ya, Bung utara Black ya? karena ras, Heeh, suku, bahasa, heeh, warna segala macam ada, kebinekaan semua semua ada sini, kebinekaan luar biasa di utara. luar biasa. Mhm. Maka mencintai Indonesia itu berangkat dari utara. Dari utara. Maka Setelah cerdas pindah mungkin, atau setelah memiliki berlebih mungkin boleh pindah lah. Tapi untuk memulai dari utara itu tidak harus dengan S3, S2 atau S1. Cukup punya semangat melakukan sesuatu bisa jadi dari utara. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Wih, ini saya seneng nih. Orang tuh ketika salam tangannya di kiri itu saya suka. Karena menandakan bahwa kita belum merdeka ya, Bung. Bisa jadi mungkin. Karena banyak hal memang merdeka itu kan banyak hal ya, Bang, diciptakan atau memang dia secara kita lihat nampak ternyata penindasan nggak laku semena-mena itu kan banyak juga. Iya. Dan juga terkait pergaulan juga. Samping saya adalah Bang Black. Haris. Oh, Bang Haris. Iya. Ini Bang Black apa Bang Haris nih, Bang, sekarang? Bebas. Iya. Bang Black, Iya. ya kan? Beliau sangat menggeluti dalam profesinya dan juga sangat sering ya identifikasi Iya. kejadian-kejadian, terus juga fenomena Iya. terutama di Jakarta Utara. Anak muda terutama muda ya, tuh circle-nya ya. heeh. Bagaimana, Bang, terkait anak muda di Jakarta Utara menurut pandangan Bung Black? Ya, gue sih cukup bangga ya sama anak muda sekarang ini ya. Sedikit demi sedikit udah mulai bergeliat ya keberadaannya mereka. Cuman dari circle-an yang old-nya, yang tuanya ini sebenarnya tinggal butuh sosok yang mengarahkan. Sosok pengarah. Pengarahkan yang tempat mereka mencurahkan segala keinginan, segala sesuatu yang mau diinginkan itu punya bapak yang emang nggak terlalu ada sekat terlalu jauh ya sama mereka ya. Berarti nggak ada sekat terlalu jauh, sebenarnya ada ruang ya. Di situ Iya, ada orang ruang, tua iya, yang iya. benar-benar mengawasi. Iya, Nah, emang kejadian seperti itu berarti ada sesuatu dong, Bang? Benar. pasti ada sesuatu dari dampak kenapa sih kriminalitas, kenapa sih adanya kurangnya tumbuhnya para seniman atau kreator itu kan karena ruang yang sedikit ya, ruang itu agak sedikit sekali celahnya yang entah itu pemberian pemerintah kah, entah dari orang-orang yang punya kemampuan ekonomi kan memfasilitasi itu kan bisa. Iya. Jadi Bung Black ini punya Iya. Bang Black Resto. Beliau sering menampung anak muda yang Iya. bermain musik, Bang, ya. Ya apa aja sih yang Apa aja ya, circle-nya seni budaya sih ya. UKM juga ya di situ, UKM, Bang, ya. iya. Tapi bagaimana, Bang, potensi anak muda di Jakarta Utara yang sering bersama Abang? Sebenarnya yang gua saksikan langsung sih itu ya sangat menggembirakan lah, pokoknya gua melihat ini potensinya luar Luar biasa. biasa ya? Luar biasa potensinya. Cuman kan sekarang kan anak muda itu ya namanya juga anak muda agak ke kiri-kirian atau kanan itu tinggal bagaimana Ini kita ya, mensiasati, siasatnya. bagaimana mengarahkannya aja. Sebenarnya anak muda sebenarnya ada hal yang baik ya, Bang. Banyak Ada yang banyak hal yang baik, Bang, banyak ya. hal yang baik. Walaupun Priok ini dipandang waduh kota kriminal dan sebagainya. Bagaimana stigma itu, Bang, dihilangkan, Bang? Itu kan pandangan orang ya. Orang kan jumlah. Jadi nggak semuanya juga yang berpandangan seperti itu. Jadi mungkin sebagian kecil lah kalau untuk saat sekarang ini. Atau juga di luaran sana juga banyak anak-anak Priok juga yang menjadi kreator dalam seni atau apa itu banyak. Berarti orang tua tidak hanya mengarahkan tapi juga mengangkat ya, Bang, ya. Mengangkat. Apa ya. konsepnya, Bang, gagasannya untuk mengangkat anak-anak muda khususnya di Priok lah? Kalau anak muda ya sekarang itu jangan dilarang tapi dikasih solusinya juga. Iya. Jangan dimarahi, kenapa saya dimarahi? Salahnya di mana? Kalau salahnya di mana itu tentunya dia butuh bimbingan supaya terarah. Tapi juga dalam memberikan bimbingan itu juga enggak kita sama kayak kolot kita zaman dulu ya atau otoriter atau apa itu. Dielus, kalau dielus itu ya
binatang buas sekalipun kok bisa nurut Bisa ya, nurut namanya ya. dielus Oh, ya. ya. Iya ya. Berarti sebenarnya harus diemong ya Jadi Bang ya, emong. sebagai orang tua ya. Iya. Ruang-ruang ekspresi itu kan segala macam Bang ya. Tadi kita bicara Iya. seni juga Seni. seniman, juga bermain musik dan Mm-mm. juga mungkin usaha-usaha kecil yang milenial kan banyak juga Bang ya. Banyak sekarang tumbuh kembang luar biasa Iya, lo di tumbuh usaha. kembang luar biasa ya. Iya. Ada sesuatu hal yang benar-benar Mm. baru menurut kita Wah, Bang ya. keren Heeh. ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin diangkat Bang. Mm-mm. Bagaimana ternyata potensi pemuda ya di Priok ini lebih baik gitu Bang. Apa kita butuh bagaimana pengelompokan dan promosi semakin besar. Gitu Bang. Sebenarnya solusinya seperti apa ya? Sering juga sih ada beberapa kali gua diskusi sama anak muda, emang circle-nya dia untuk buka UKM seperti kafe-kafe kecil atau kedai kopi ya. Gua ngobrol sama mereka, membuka pola pikir itu bagaimana menggunakan modal yang udah kita tentukan modalnya itu terhadap nanti break even point-nya bagaimana, dan bagaimana kecerdasan dia mengatur Ngatur itu ya. modal itu digunakan semaksimal mungkin, tetapi nggak salah arahnya nantinya. Seperti contoh misalnya dia punya modal 50 juta misalnya, 50 juta itu dia mau bikin kedai kopi. Bikin kedai kopi ini yang dia harus nyewa ruko misalnya 30 juta. Nyewa ruko 30 juta itu luasannya cuma 4 kali 8 misalnya gitu. 4 kali 8 itu setelah dipotong dapur, dipotong minibarnya, tinggal berapa kursi. Berapa kursi itu tinggal dia kalikan, berapa orang dalam operasionalnya selama 12 jam mungkin ya kalau kafe itu ya. Dia bisa kalkulasikan sendiri tuh. Dalam satu hari nempatin satu bangku itu berapa kali tukar orang, sehingga dia bisa tahu pendapatannya dalam satu meja. Ketika dikalkulasikan semua itu pendapatan dia satu hari itu, dia bisa tahu pendapatannya. Dalam akhir bulan itu dikurangin sama biaya operasional air, listrik dan segala macam gaji karyawan, memungkinkan nggak dia berusaha itu Berarti anak balik muda itu modal? udah bisa menghitung sedikit. Bisa. Wow. Yang penting kita bisa arahkan. Oh, tetap ada orang Iya, tua di tetap situ, ada faktor orang arahkan. tua. Berarti ya udah berapa banyak yang dibina oleh Bung Black ini? Bukan bina sih, kita diskusi. Oh, diskusi ya? Kita diskusi memecah pola pikir untuk melakukan usaha gitu ya. Iya. Jangan sampai duit segitu-gitunya itu dipakai buat taruhan, sementara dia tidak mempersiapkan hitung-hitungan yang baik. Terusnya di samping dia juga berjualan, bagaimana juga branding dirinya terhadap circlean pergaulannya itu, itu juga Bang. mempengaruhi Benar itu. strategis tempatnya, juga keunggulan masakannya atau menu yang ditawarkan juga itu penting. Oh, berarti sebenarnya pandangan kita ya terhadap kaum muda ini luas Bang ya. Luas Ternyata dia sekali. bisa mengelola yang bisnis usaha ya Bang ya. Bisa. Karena kita melihat Bang, apalagi cenderung pada saat pandemi ini ya, anak muda lebih banyak bermain game online dan juga lebih banyak waktunya itu di depan HP maupun komputer atau internet. Dan ternyata memang inovasi-inovasi anak muda sebenarnya banyak di luar sana, di luar itu juga ya Bang ya. Super banyak banget, dan gue salut lah sama anak-anak muda sekarang ya. Apa harapannya Bang pada pemerintah? Kan kita punya Badan Ekonomi Kreatif yang bersama dengan Kementerian Pariwisata ya. Sebenarnya harapannya apa? Apa sebenarnya udah ada disentuhan oleh pemerintah? Kalau gue sendiri nggak terlalu paham sih sama itu ya, karena gue juga emang nggak paham. Ya tapi udah ada sentuhan belum dari pemerintah Bang? Ya menurut yang didengar sih udah, tapi buat circlean yang deket gue saat sekarang ini lebih ke anak muda yang emang dia belajar dari circleannya, entah dari tongkrongannya, entah apa yang ditonton dia, entah apa, lebih ke situ lebih sih. ya. Iya. Berarti sebenarnya mereka sudah mandiri ya. Mandiri banget ya. Nah itu Bang, buat motivasi nih Bang, anak muda Bang. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Bung Black? Khususnya di Priok lah, jatuh utara motivasinya seperti apa? Seperti Bung Black lah, konsisten ya kan, menjalankan usaha, terus juga mengumpulkan anak-anak muda. Walaupun pandemi ya Bang, agak ya paling rame dikit disuruh bubar. Paling enggak melakukan sesuatu, enggak melanggar prokesnya, paling enggak kita tetap ketemu dengan jumlah yang emang kita batasi, kita tetap bisa ngobrol hal-hal yang positif tetap. Nah itu makanya Bung Black ini bikin gerakan namanya FDU ya Bang. FDU, era baru, era bangkit dari utara. Itu anak-anak muda Bang ya, berkolaborasi bermain musik Bang. Ya alhamdulillah. Bisa jelasin Bang kegiatan tersebut Bang? Kegiatan FDU Production ini ya mungkin juga bukan hanya saya yang lebih paham lagi, mungkin Bang Apek ya.
itu dengan Bang Aritonang Mm, dari band Go Band, mm, terusnya ada Bang Eder, manajernya dia. mm. Dan saat itu kebetulan Bang Aritonang juga berkunjung ke wali kota untuk mendaulat Pak Wali Iya, sebagai berarti Pak bapak Wali angkat. Iya, mendukung ya. iya, Jadi tadi sebagai kita kan terkendala prokes ya Bang ya. iya. Untuk ruang-ruang apa ya berseniman Mm, ya kan, mm, ruang seniman maupun berekspresi itu kan mm. sebenarnya terbatas melalui prokes itu. Ebdu menawarkan gagasan bagaimana kegiatan ini melalui virtual. Wah, Iya, itu luar biasa Bung ya. iya, ya. Ebdu menawarkan Alhamdulillah gagasan itu Bang melalui Apek, virtual. elemen-elemen yang Heeh, kita anggap sesepuh atau anggap guru heeh, kita di utara ini heeh. luar biasa Luar biasa arahannya, ya. ya luar Jadi biasa. pemikiran tokoh-tokoh tua juga kaum-kaum. Penting Oh iya sekali benar ya. karena orang tua itu Heeh. pernah muda, anak muda juga belum pernah tua. Heeh. Jadi garam yang mereka lalui itu udah cukup lah. Bahkan urusan virtual pun paham. Paham. Mungkin teknisnya Iya yang gitu ya. dikuasai ya. Tenisnya anak muda Iya, tetap ya, dan anak muda lebih banyak lebih dalam banyak tenis ya. itu. Wah, luar biasa, Bang. Iya. Sebenarnya kita ini, tidak pesimis ya, Bang, terhadap anak muda. Beliau juga banyak hal yang dijalankan ya, Iya. melalui usahanya, melalui yang tadi juga Mm. seniman juga anak muda juga banyak. Berarti kita sebenarnya tidak perlu, anak muda sekarang nih udah ini kan, ternyata banyak juga ya. Banyak yang Apa punya. butuh orang-orang tua seperti Abang nih di luaran sana termasuk Jawa Utara. Itu panggilan hati kali ya, panggilan jiwanya Bagaimana dia. orang-orang tua yang lain, Bang, untuk motivasi mengajarkan anaknya dan juga Sudah banyak yang mungkin aja kita nggak tahu ya ya ya, kali ya, atau heeh, mereka dengan kesibukannya juga mungkin jadi agak juga tidak terlalu sering atau nampak atau mhm. terdengar ya, pasti ada sih, banyak. Ya terakhir, Bang, kasih penutup statement, Bang. Jadi kasih penjelasan Bung Lek, bagaimana anak muda di era Iya, sekarang, eee, lebih baik dalam hal bertarung iya. dalam era globalisasi khususnya, Bang. Terlalu jauh sih kalau globalisasi kali Iya, ya. Gue sih cuman berharap, anak muda dari Sirkelan Utara ini dia pede dengan kampung halamannya. oh itu pentingnya ternyata. Iya, karena biar bagaimanapun dia punya orang tua, dia punya ibu, punya bapak, punya saudara, punya keluarga. Kalau orang lain itu hanya orang lain. Apapun masalah yang dia dapat atau yang kena musibah pada dirinya tetap lagi kembali ke keluarganya. Keluarganya, Begitupun anak utara ya. Ketika mengeluh-elukan, ketika mengagung-agungkan di wilayah lain, ya notabene-nya tetap dia KTP-nya KTP utara. utara ya, Berdomisili di utara, lu tetap aja kan kembali ke utara utara. ya, Ya ayolah kita cintai apa yang ada di utara ini. mhm, Kalau ada kurangnya itu bisa dipelajari, bisa diperbaiki. Kalau emang kita butuh ruang untuk ekspresi atau meluapkan emosional berkarya dengan cara yang arif bijaksana, kita bisa mediasi ke aparatur pemerintahan dengan cara yang lebih arif, bijaksana, sopan, etika. weh, luar biasa. Iya, Ini sebenarnya orang tua yang menjadi contoh ini, Bung Black ini. Bagaimana sebenarnya orang tua itu menampung iya, aspirasi ya, Bang, ya, aspirasi anak muda yang ingin berekspresi ya, Bang, ya, iya. tidak dibatasi dalam ruang-ruang tersebut. Dan yang kedua, anak muda tidak melupakan jati dirinya, dia di mana dia dilahirkan, Bang, ya. Jangan sampai itu. Apalagi dia sebagai anak Priok yang dibilang katanya, waduh, kumuh, kriminal gitu kan, waduh, Kalau itu bisa eh, kita tolak sih sebenarnya. heeh, Kenapa? Gua secara pribadi nggak menerima kalau dibilang kriminalitas ya. heeh, Kriminalitas itu yang kayak gimana sih konsep kriminalitas gimana ya? ya, Sebenarnya dampak dari apa yang terjadi di utara ini tentang dianggap arogan, dianggap temperamental itu sebenarnya bukan hal yang mesti terjadi, tapi karena satu-satunya di utara ini masih mempertahankan adab, etika, sopan santun, tata krama. Kalau orang lewat di gang orang itu peraturannya jalan pelan-pelan, yang hormati yang ada di kiri kanan yang lagi duduk kita permisi. Kalau lu dengan knalpot motornya debrong,
atau tanpa permisi itu kan kayak binatang, ya tetap aja digambar orang. Itu Oh. bukan salah satu arogansi kalau menurut gue sih ya. Mhm. Itu karena di utara ini masih mempertahankan etika, norma, Adat, tata krama, sopan adab lah santun. ya. Heeh. Ya, kalau kata gue ini satu-satunya utara itu yang masih mempertahankan adat istiadat, tata krama, norma, etika itu. Wih, berarti utara ini sebenarnya yang Ini. implementasikannya Iya. ya? Di utara masih tahu tetangga sebelah itu kurang cabe, bawang, tomat masih Wah, tahu. iya ya. Ini miniaturnya Karena bang saya di utara. wah, itu adalah penutupan Bung Black. Ini miniaturnya Iya, Indonesia itu di utara di ya, Bung utara. Black ya? Karena ras, suku, bahasa, Heeh. warna segala macam ada, Kebinekaan semua semua ada kebinekaan sini. luar biasa di utara. Luar biasa. Mm. Maka mencintai Indonesia itu berangkat dari utara. Dari utara. Nah, maka Setelah cerdas pindah mungkin, atau setelah memiliki berlebih mungkin boleh pindah lah. Tapi untuk memulai dari utara itu tidak harus dengan S3, S2 atau S1. Cukup punya semangat melakukan sesuatu bisa jadi dari utara. tapi kalau bisa jangan keluar dari utara lah. Tetap Kalau lah, bisa. dia kembali pada utara, membangun utaranya kan seperti itu. Pilihan. Itulah obrolan santai kita Iya. dengan Bung Black ya, Bung. Iya. Kira-kira itu Bung, ada yang ingin ditambahkan Bung? Sudah, Heeh. ini sih mungkin di lain waktu. Iya, lain waktu bersama lagi Bung Black, mungkin Siap. bisa main ke sana kita ya. Siap. Itu temu tokoh pada pertemuan kali ini menarik, bagaimana pergaulan anak muda sebenarnya tidak dilihat dari sudut yang sempit, Iya. sebenarnya luas, banyak ekspresi, ruang-ruang terbuka, dan juga peran orang tua itu sangat penting. Sangat. Yang penting pencetus seperti Bung Black nih banyak. Banyak sebenarnya di utara ini banyak. Harus seperti Bung Black yang lain-lainnya gitu kan. Berangkat dari utara, ini hal yang utama ya Bang, Iya. berangkat dari utara untuk dunia, Iya. ya kan, untuk Indonesia bahkan Makanya dunia. kita punya acara Era Bangkit dari Utara. Nah, itu era bangkit dari utara. Ebdu Pro, jangan Ada lupa. Bro. Tanggal 9, 28 Agustus. Ebdu Pro. Nanti akan tayang virtual di ya. virtual. Virtual. Siap. Terima kasih Bung Black. Terima kasih Terima kasih sama-sama. sekali lagi. Sama-sama. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Bung Black, jangan lupa itu. Jangan lupa kirinya itu, jangan sampai kelewat itu. Kalau Bung Black udah di kanan, selesai Wah, kita. kacau ini.